itu di luar seperti kayak petir aja suara hujan tambah berdesak dan petir. Ceduar, hujan turun seperti itu kira-kira berlangsung ada 10 menit itu. Hari udah duduk aja gimana apa yang harus saya lakukan, tapi perintah dia apapun yang terjadi jangan keluar dari lingkaran ini. Hari hanya bisa bersikir saja. Jadi dia setelah kepergian daripada dua orang misterius tadi ya, benar juga besok harinya kira-kira jam 7, jam setengah 8 tiba-tiba terdengar suara kendaraan ayahnya dan waktu Hari lihat ayahnya diantri oleh Pak Harso suaminya, sopirnya. Dilihat ayahnya tubuhnya kayak lusuh gitu. Yang biasanya dia gagah jalannya, kuprak-kuprak, ini kelihatannya kok lemas sekali. Akhirnya dibuka. Ayahnya tuh kayak begini tersenyum. Hari bengong aja ngeliat ayahnya terus. Akhirnya ayahnya masuk, terus si ayahnya tuh berbalik ke arah sopir. Kamu boleh pulang aja, bawa aja kendaraannya besok pagi-pagi ke sini jemput saya di sini. Harso begini nunduk, akhirnya dia mundurkan mobil dan dia pergi. Si ayah itu masuk. Hari mengikuti dari belakang pelan-pelan. Ayah itu masuk, terus Hari bilang, kelihatannya bapak capek. Ya, kata ayahnya, biar ayah mandi dulu deh sebentar. Oh ya udah, gitu nggak apa-apa. Biar Simbo siapkan makan malam ya untuk bapak. Iya boleh gitu. Akhirnya dia cepat ke belakang. Mbok, bapak udah balik. Kayaknya kenapa nggak tahu. Masih ada makanan yang tadi kan siap. Wah ada, semua ada. Siapin untuk bapak aja deh. Gitu. Disiapkanlah. Cepet si pembantu itu, si Mbok itu mempersiapkan segala macamnya. Disiapkan di depan. Terus dia siapkan wedang panas juga. Teh manis panas kesukaan majikannya ditaruh di situ dengan ditutupin gitu ya. Gak lama kemudian Hari duduk aja di meja itu sambil nungguin bapaknya keluar. Akhirnya si ayah keluar, terus hanya bilang, kamu gak ikut makan? Gak, tadi udah bilang. Makan deh duluan. Akhirnya si bapak tuh duduk pelan-pelan gitu. Sikap yang berangasan yang apa tuh malam hari ini tidak terlihat sama sekali. Bapak itu ambil nasi itu pelan-pelan, diambil sayurnya dikit-dikit, tapi porsinya sedikit sekali. Dia makan 2-3 suap, terus kayak dia pakai batuk gitu loh. Terus dia kayak gak mau makan gitu, dia tutup. Gak ada rasa pengen makan katanya, lapar tapi gak ada rasa. Sehari ke belakang, Mbak, bapak udah siap makannya, udah selesai katanya. Loh kok cepet? Ya gak tahu katanya, gak ada nafsu makan. Buatin kopi aja. Dia minta kopi katanya. Oh iya dibuatin kopi. Si mboknya tuh agak bingung ya, ada apa ini kok jadi begini gitu. Dibuatlah kopi, dibawa. Terus Hari sendiri yang bawa. Ayahnya udah duduk di light, ayahnya udah duduk di beranda depan. Ditaruh kopinya di ini. Terus ayahnya lihat, ya makasih. Terus Hari duduk di sampingnya. Gimana keadaannya? Kok kayaknya capek sekali. Dia menghela napas dalam. Iya, capek. Oh ya udah. Mau ditemenin duduk atau gimana? Gak usah, kamu kamar aja nggak apa-apa. Bapak bentar lagi tidur kok. Capek bapak. Besok pagi-pagi udah mau pergi lagi kerja. Dia bilang gitu. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa tinggal ketok kamar ya. Ya. Ditinggallah bapaknya. Terus dia ke belakang, dia bilang sama mboknya, Mbok, nanti kalau bapak perlu apa-apa disiapkan aja, gak usah kasih muka marah ya, pokoknya layanin aja bapak. Oh ya udah, gak apa-apa. Akhirnya Hari masuk ke kamar. Malam hari itu Hari entah kenapa tidur pulas, tidur seperti kayak anak kecil, tidur pulas. Pagi-pagi bangun, dia mendapatkan ayahnya udah siap-siap mau berangkat kerja. Dilihat supirnya udah membersihkan mobil, udah siap-siap juga untuk pergi berangkat ke kantor. Terus ayahnya bilang,
mungkin nanti malam pulangnya agak malam. Kalau kamu mau tidur ya tidur aja duluan, nggak apa-apa gitu. Oh iya, akhirnya pergilah. Hari bingung ya ngeliat keadaan ayahnya, kok berubah gini ya. Dia belum sempet cari tahu tentang siapa perempuan ini, perempuan pendamping ayah. Tapi kok setelah kejadian tadi malam, tiba-tiba ayah melunak. Ada apa yang terjadi nih? Jadi kira-kira menjelang 11:30 malam, dia lihat jamnya 11:30 tapi ayahnya belum pulang. Kamar tuh diketok. Assalamualaikum. Suaranya apa? Cepet-cepet ya. Bangun, udah buka. Masuk mbak. Siapa masuk? Seperti biasa duduk bersila. Terus bilang, ayahmu sudah berubah sedikit. Iya, tadi sudah datang. Ya, saya sudah menyaksikan. Kamu tidak lihat saya berdiri di depan, tapi saya melihat semua kejadian yang terjadi. Ayahmu sudah seperti kembali, tapi pelan-pelan. Sabar aja. Kita sedang berusaha untuk menghancurkan mereka. Hanya saja mohon bilang ke pembantu, kalau malam-malam kamarnya diketuk, bukan saya yang ngetuk itu. Pokoknya jangan dibuka. Apapun yang terjadi jangan dibuka. Jangan dibuka. Oh iya, ntar saya kasih tahu. Kenapa? Mereka mencoba masuk dari segala arah. Untuk menghancurkan kamu dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Yang paling terdekat dengan kamu adalah pembantu. Jadi dia mau masuk lewat pembantu. Jangan boleh buka pintu, karena dia buka pintu, sosok itu kan masuk, bunuh dia. Jadi bilangin jangan, ya baik nanti saya ngomong deh. Terus gimana kelanjutannya? Kita sedang menunggu apa yang akan mereka kirimkan kita. Tapi nggak usah takut, ini udah dijaga semuanya. Cuman ya itu, yang kita jaga khusus adalah dirimu saat ini. Saya tidak bisa menjaga yang lainnya dulu, karena memang mereka fokusnya kepada dirimu. Jadi itu kamu, sosok kamu ini yang kita jaga ketat. Oh gitu, gimana ya? Ya semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga wanita itu menyerah dan meninggalkan bapak. Kalau enggak ya, kalau memang mereka mau tuntas perang ya mangga wae tuh. Kita perang mah perang wae, kata si Abah. Kita masih siap di jalan Allah kok. Kalau mereka kan di jalan setan, kalau kita di jalan Allah. Jadi kita siap. Oh gitu, ya udah. Ya udah kalau gitu Abah tinggal dulu. Kamu bilang sama pembantu supaya jangan buka pintu ya. Assalamualaikum. Pergilah si Abah. Cepet-cepet dia ke belakang, terus dia hampiri kamar si Mbok. Dia ceritakan, Mbok, gak usah tanya, saya tahu dari mana, apapun juga yang terjadi malam hari ini dan seterusnya sampai saya bilang ya oke, jangan buka pintu kalau ada orang ngetok. Ingat? Oh masa siapa yang mau ngetok mas? Pokoknya apapun yang terjadi jangan buka pintu. Si Mbok ini, siapa yang berani masuk ini? Tak ganyang, Mbok, jangan macam-macam. Ini serius loh. Jangan buka pintu kalau ada yang ngetok, kecuali suara saya. Kalau saya bilang, saya ketok, terus bilang, Mbok, nah itu berarti saya. Kalau enggak, jangan buka pintu. Ingat, ya udah, kata si Mbok. Masuklah hari. Dari malam ini tidak terjadi apa-apa. Dan kira-kira jam 12:30 pagi ya, baru bapaknya itu pulang. Tapi bapaknya itu pulang langsung masuk kamar. Nggak ada terjadi apa-apa. Besok pun juga kembali kerja lagi. Besok malamnya, itu yang terjadi. Jadi hari tidak kedatangan Abah dan semua berjalan normal. Pagi-pagi, jadi ini kejadiannya hari menemukan kejadian ini besok ya. Besok itu waktu dia bangun, jadi tadi malam gak ada apa-apa. Besok itu dia bangun, itu tidak ada suara apa-apa. Siapapun juga, ayahnya juga udah pergi, semua sepi sekali. Biasanya ada kedengaran kelentang begitu. Jadi kayak ada suara si Mbok masak kayak apa nih, kok nggak ada ya? Jangan-jangan si Mbok sakit ini. Dia ke belakang. Dia ke belakang tuh pintu dibuka nggak bisa kebuka, kayak ada yang ganjel di bawah pintu tuh, berat banget kayak. Mbok, kata si Mbok, buka pintu, kata si itu. Nggak dibuka-buka juga, tapi ini berat. Ini seperti kayak si Mbok itu taruh
taruh koper apa-apa tuh berat, Mbok buka pintu nih kok berat banget sih gitu. Terus tapi si Hari bilang mungkin si Mbok ketiduran kali apa-apa nih, dia udah ditinggalin gitu. Terus dia cerita sama kakaknya, telepon kakaknya gini segala macam. Terus kakaknya bilang, aku main rumah loh, nih sebentar lagi nih mau ngobrol-ngobrol aja, udah lama nggak ngobrol. Terus segitu kamu juga kan katanya mau cerita tentang bapak toh, iya mampir aja katanya. Terus siang-siang itu mampir mereka mampir. Terus si kakaknya nanya, Mbak mana katanya, kok nggak nih tahu tuh, aku juga heran loh, dari tadi pagi tuh nggak keluar, ini pintu kamar kekunci. Wah, tumben katanya, Mbok tuh kan paling cerewet banget, jadi tak buka, dia ke belakang, akhirnya dia ke depan lagi. Iya loh, kamar si Mbok kayak kekunci, kayak ada apa sih. Terus iya loh, aku juga aneh katanya, ayo kita itu dorong yuk, siapa tahu bisa kebuka. Akhirnya mereka berdua ke belakang buka, didorong pelan-pelan, didorong, kadang bisa kebuka. Pas dia kebuka itu, di bawah itu ada kakinya si Mbok. Ya ampun Mbok, dia bilang. Dilihat di bawah tuh si Mbok tuh udah terkapar gitu, matanya melotot, didorong kaget. Terus bilang sama kakeknya, Mbak nggak usah masuk, jangan masuk, aku aja masuk. Si mbaknya tuh ada apa sih, ada apa gitu, kenapa sih Mbok, jangan masuk. Terus segitu si Hari masuk ke dalam, terus dipegang ini denyut jantungnya nih, denyut nadinya nih, ini udah nggak ada, diginin udah nggak ada nafas. Si Mbok udah meninggal, tapi matanya nggak belalak gitu, ditutup matanya, terus dibaringin, terus dia keluar. Mbak sekarang tolongin aku ke Pak RT, suruh Pak RT datang sini secepatnya, ada apa? Mbok meninggal. Ya Allah, kata si kakaknya, kenapa bilang gitu, pokoknya cepet sekarang ke Pak RT, aku mau nungguin si Mbok kesana cepet. Kalian telepon semua kakak datang sini semua. Lari tuh si kakaknya, lari ke luar, nabrak jumbrang, lari ke rumah Pak RT, dipanggil Pak RT, ditelepon kakak-kakaknya semua suruh datang. Sementara si Hari di kamar pembantunya, dia mau coba angkat, kan si Mbok kan kecil tapi agak gendut ya, jadi agak berat bawanya angkatnya tuh. Jadi si Hari dipinggirin aja dari pintu supaya jangan nutupin pintu itu, kakinya ikut pintu. Dia mau nunggu Pak RT datang. Akhirnya si Pak RT datang, terus Hari keluar dari kamar, ada apa? Kenapa yang terjadi? Terus diceritain sama Hari, begini, bahwa waktu dari tadi pagi dibuka, nggak bisa kebuka, tiba-tiba sekarang dia dan kakaknya buka, paksa, ini temu pembantunya sudah meninggal, dia bilang gitu. Ya Allah, kata Pak RT, maaf ya, ini kita harus bawa dokter. Jadi dipanggil lah mereka dokter datang, mengecek, dan memang betul pembantunya sudah meninggal. Hari nangis saja. Hari nangis itu bukan apa, Mbok ini udah betul-betul deket sama dia dari semenjak dia kecil ya. Kemarin baru kehilangan ibunya, sekarang kehilangan seorang yang dia sayangin juga, si Mbok. Terus semua juga sedih, mereka semua tahu Mbok ini, dari mereka kecil semua udah tahu bahwa Mbok ini adalah pembantu rumah tangga yang setia. Akhirnya dihubungi keluarga si Mbok, dan dengan biaya dari keluarganya, seluruh keluarga Hari memberangkatkan mayat pembantu ini ke Jawa, dipulangkan. Nah, Hari juga ikut mengantarkan, karena di sini dia merasa bertanggung jawab ya, karena si Mbok ini adalah pekerja di rumahnya udah berpuluh-puluh tahun, jadi dia mau bilang kepada keluarganya apa yang terjadi. Akhirnya berangkatlah mereka. Setelah dengan visum dari dokter juga, ada surat dari dokter kenapa kematiannya, dinyatakan bahwa kematiannya kena serangan jantung. Di dalam perjalanan menuju ke Jawa itu, Hari seperti ada kayak yang bisik, dan ingat kemarin saya bilang jangan buka, kayaknya si Mbok buka pintu.
Dan waktu kenapa dia buka pintu? Karena makhluk yang membuka pintu itu berbicara dengan suara seperti suaranya Den, makanya dia buka. Waktu dia buka, itulah dia diserang. Saya kayak, oh gitu ya ceritanya. Jadi akhirnya itu dia pendam aja, bisikan yang diterima daripada si Abah itu dia pendam dalam hati. Dia tidak akan ceritakan kepada siapa-siapa. Akhirnya mereka sampailah rombongan itu ke rumah keluarga dari Simbo, dan dia menyerahkan jasad Simbo untuk dikebumikan. Dia juga menyerahkan santunan beberapa juta, beberapa puluh juta bahkan, sebagai rasa terima kasih kepada Simbo yang telah bekerja di mereka. Mereka semua nangis dan kesedihan yang terjadi di sana. Sore harinya ketika selesai pemakaman, pulanglah Hari ke Bogor kembali. Rahasia daripada kematian si Embo, Hari simpan, dan satupun orang juga tidak ada yang tahu. Hanya Hari aja yang mengetahui kenapa terjadi kematian kepada si Embo itu. Hari berganti hari, tidak ada terjadi apa-apa. Kira-kira 1 minggu setelah kejadian Embo meninggal, itu Hari sedang tidur sore gitu, kira-kira jam 5 menuju maghrib jam 6 ya. Hari mendapatkan bisikan di kupingnya mengatakan bahwa Den bangun, ada yang mau datang. Jadi Hari terbangun, dia ingat jelas bahwa itu adalah suara Abah, tapi dicari kiri kanan Abahnya nggak ada, dicari keluar rumah pun Abahnya juga tidak ada. Jadi dia bingung siapa yang mau datang hari ini. Jadi Hari pikir sebaiknya dia bersiap-siap. Dia membersihkan diri, dia mandi secepatnya. Lalu dia siapkan air putih, dia minum, dan dia duduk di depan. Sore itu kelihatannya sepi saja, nggak ada yang terjadi apa-apa. Tetapi tiba-tiba ada sebuah kendaraan berwarna hitam, sebuah mobil datang. Dilihat yang turun siapa, dan ternyata yang turun adalah kekasih daripada si bapaknya itu. Hari kaget ya, Hari udah siap-siap. Mau apa wanita ini datang ke sini? Wanita itu kelihatan sigap, dia turun dari mobil, dia banting pintunya, jebret, terus dia turun. Tetapi waktu dia turun, Hari terlihat bahwa dia agak terpincang kaki kirinya. Jalannya agak sedikit pincang, tapi nggak terlalu pincang sekali, hanya sedikit aja. Dia lihat ada perubahan. Dia langsung masuk, tanpa disuruh masuk, pekarangan dia masuk. Dan dia lihat si Hari sedang duduk di beranda, dia langsung mendatangi. Dia bilang, tiba-tiba dia menunjuk, jangan macam-macam sama saya. Bapakmu akan menjadi suami saya. Stop apapun yang kamu kerjakan. Hari seperti kayak tersebut. Hari bangun. Kali ini emosinya terpancing. Dia bilang, hei perempuan sundal, stop kamu di sana. Perempuan itu stop. Perempuan itu berbalik mukanya, dan dia bilang, sini sedang. Ada apa anak kecil? Hari pikir kurang ajar nih perempuan memanggil saya anak kecil. Jangan seenaknya kamu masuk rumah orang sembarangan, memaki-maki. Ada apa urusan kamu di sini? Terus dia bilang, kamu akan lihat sendiri akibatnya. Langsung dia pergi. Dia masuk ke dalam mobil, dia pergi. Hari bingung, apa ini yang dimaksud Abah? Bahwa akan ada seseorang datang. Tiba-tiba nggak berapa lama kemudian dari dalam lorong kamar-kamar tempat salah satu kamarnya Hari itu terdengar dehem. Lihat ke dalam, kayak ada sosok hitam sedang berdiri di depan kamarnya. Dia perhatikan, ternyata itu Abah. Cepat-cepat dia masuk, dia kunci pintu depan dan masuk ke dalam. Dan betul, Abah sedang berdiri di sana. Seperti kayak siluet gitu ya, nggak begitu terlalu jelas, tapi itu Abah. Akhirnya Abah seperti menyalahkan Hari masuk ke kamar. Hari pun masuk, dan Abah itu duduk bersila di bawah. Hari pun duduk bersila. Abah bilang,
Abah sudah bilang bahwa akan ada sosok yang datang. Itulah dia sosoknya. Sosok dia itu, kenapa kalau kamu lihat dia pincang? Dalam pertempuran kemarin kita, memang kita hajar kakinya buntutnya si ular itu. Berarti kalau buntutnya dia itu putus, berarti kakinya dia juga yang kena. Entah itu kaki dukunnya atau kakinya dia, pasti kaki salah satu dari mereka itu kena. Dan itulah kelihatannya dia yang kena. Makanya dia jalan agak terpincang. Dan dia sudah mulai teremosi. Kita biarkan aja, dia sudah mulai teremosi, terbawa amarah dia, bahwa ini semua adalah serangan balik daripada kita. Nanti malam kamu jam 12 bangun, saya coba datang ke sini, saya mau lihat keadaan sekitar rumah di sini bagaimana. Itu saja. Tapi kamu ingat, pintu yang depan itu, jendela yang depan itu, jendela yang sebelah kanan, jangan kamu tutup. Kenapa jangan kamu tutup? Saya mau coba memancing siapapun yang akan datang, pasti lewat jendela depan. Biarkan satu pintu terbuka, yang lainnya kamu tutup, pintu kamu tutup, jendela itu kamu buka. Akhirnya Ari menyetujui dan melakukan hal seperti biasa. Kira-kira jam 10 malam, Ari pun tertidur. Menjelang jam 12, ketika alarm nyala, jam 12 karena memang dia set alarm dia untuk nyala, dia dengar jendela di depan itu bunyi krek. Terus dia bilang, siapa ya? Dan ini ya, sosok ini masuk. Dia pun bangun. Ketika dia mau bangun, sebelah kanan kamar dia sudah muncul sosoknya si Abah. Abah bilang, Den, jangan keluar, biarkan dia turun. Kalau dia sudah masuk rumah ini, baru kita hancurkan. Kamu diam aja di sini. Hari tegang dan duduk kembali di tempat tidurnya. Si Abah terlihat bersila di kamarnya. Gak lama kemudian, Hari mendengar suara tangisan perempuan, seperti antara tangis dan ketawa. Antara tangis dan tawa di dalam kamar ruang depan. Abah pun bangun. Dia di tangannya sudah ada tasbih, kelihatan sebuah tasbih. Ayo kita ke depan, kata si Abah. Harus kita hancurkan dia sekarang. Kamu di belakang saya saja. Kamu hanya lihat aja apa yang akan saya lakukan. Mereka pun pelan-pelan ke depan, ke arah depan ruang. Di ruang depan itu, Hari lihat sesosok wanita mirip kuntilanak, tapi bukan. Tapi rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan. Dia berdiri di pojok. Baju dia merah, tetapi dilihat ada tetesan darah tes ke lantai. Abah itu mendekati, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dia kaget, si perempuan itu kaget, sosok perempuan itu kaget. Tapi Hari nggak bisa ngelihat mukanya, hanya dia kelihatan begitu kepalanya. Tiba-tiba tangan kanan dia ke depan, Abahnya sekali aja mengepret tasbih itu ke udara, begini cerek gitu. Perempuan itu pun teriaknya kencang sekali. Jatuh. Pas waktu perempuan itu jatuh, itu asap hitam keluar dari tubuhnya dan hilang perempuan itu. Abah itu bilang, itulah tadi sosok seorang nyai yang mempunyai ilmu hitam yang juga dikirim oleh dukun yang sama. Nampaknya ini adalah sosok kesayangannya dia. Tidak seberapa ilmunya, hanya cuman segitu saja. Tasbih ini tasbih dari Allah. Hanya sekali kepret aja hilang, habis dia. Sekarang kau ambillah air wudhu. Abah akan temani kamu. Sholatlah sholat malam. Abah akan tunggu di sini sambil menjaga rumah.